saya Mariska Lastaria, mahasiswa Pasca Sarjana jurusan Pendidikan Dasar Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Saya akan membuat sebuah video pembelajaran terkait mata kuliah kajian kurikulum dan pembelajaran terintegrasi. Silakan menyimak videonya. Tahukah kalian, belajar sejarah itu bukan sekadar menghafal tahun dan nama tokoh. Sejarah merupakan cerminan masa lalu yang membantu kita melangkah dengan lebih bijak di masa depan. Halo teman-teman, saat ini saya berada di titik tol Jakarta, yaitu kawasan Kota Tua. Tepatnya di depan Museum Sejarah Jakarta atau yang dikenal dengan Museum Fathahillah. Nah, gedung megah di belakang saya ini menyimpan saksi bisu perjalanan panjang kota Jakarta. Apakah kalian sudah tahu, dulu tempat ini adalah merupakan pusat pemerintahan di zaman penjajahan Belanda. Namanya dulu bukan Jakarta, tetapi Batavia. Sekarang kita sudah masuk ke area Museum Jakarta. Ada apa saja di dalamnya? Ayo ikuti terus video. Di ruangan ini terdapat penjelasan singkat tentang perkembangan manusia dari masa bercocok tanam sampai masa perunggu besi. Ini adalah beliung yang fungsinya mirip seperti kapak ya, disertai penjelasan tentang cara pemakaiannya. Kota Tua merupakan cagar budaya bangsa. Untuk itu mari kita lestarikan dan jaga kebersihannya agar anak cucu kita nanti bisa ikut melihat secara langsung bagaimana sejarah perkembangan kota Jakarta. Sekarang kita memasuki ruangan masa kerajaan Tarumanegara. Ada 3 prasasti di ruangan ini, semuanya dalam bentuk replika ya. Yang ini adalah replika prasasti kebun kopi atau yang biasa dikenal dengan tapak kaki gajah. Yang terakhir ada replika prasasti yang mereplikasi tulisan dan telapak kaki Raja Purnawarman. Sekarang ayo kita lanjutkan pembelajaran virtual kita ke hall lantai atas. Ada apa saja ya di sana? Sekarang kita menuju ruangan di mana terdapat banyak informasi bagaimana Batavia menjadi Jakarta. Nah, di ruangan ini ada pengetahuan seputar modernisasi Jakarta, kepadatan penduduk dan sejarah penempatan Jakarta menjadi ibu kota. Nah, setelah tahu bagaimana sejarahnya, sekarang kita belajar bagaimana menceritakan keindahan tempat ini kepada teman-teman lainnya. Saya dengan Mariska, Mbaknya dengan saya dengan Mbak Mika. Mbak Mika, maaf mengganggu waktunya, Mbak izin bertanya-tanya sedikit. Saya mahasiswa Pasca Sarjana dari Universitas Hamka. Ya, baik Mbak, salah satu tempat di Kota Tua ini yang bisa dikunjungi masyarakat kan Museum Sejarah Jakarta. Di dalamnya ada apa aja ya Mbak? Nah, kalau Museum Sejarah Jakarta, kebetulan di dalam ini kan ada penjara bawah tanah khusus wanita dan laki-laki, terus di lantai atas ada balkon dan juga ruang persidangan. Karena dulu museum ini digunakan sebagai balai kota Batavia dan juga kantor pengadilan. Makanya koleksi yang berhubungan dengan kita itu biasanya dimulai dari masa prasejarah sampai masa kolonial Belanda. Karena emang juga gedung ini dibangun pada masa pemerintah Belanda.
dari Museum Sejarah di awal-awal hingga sekarang sudah banyak perubahan sepertinya ya Mbak ya. Iya. Kira-kira perubahan-perubahan besar apa yang sudah dilakukan tim di sini? Ya, kalau untuk bangunannya, sebenarnya kan awal mula bangunan ini kan sebagai Balai Kota Batavia tahun 1710. Nah, seiring berjalannya waktu, gedung ini juga memiliki fungsinya masing-masing. Kayak dari 1925 sampai 42 itu pernah menjadi kantor Residen Jawa Barat. 1942 sampai 1945 menjadi kantor logistik dari Nippon Jepang, pernah juga jadi Kodim 0503, terus juga pernah menjadi Museum Sejarah Jakarta itu 30 Maret 1974. Oke, baik. Sudah lama sekali ya Mbak Iya. ya. Tentunya di dalam kita sebagian sudah keliling-keliling nih Mbak, banyak sekali peninggalan-peninggalan yang memang usianya sudah cukup tua seperti yang Mbak bilang tadi dari masa prasejarah. Untuk cara perawatannya seperti apa nih Mbak? Petugas-petugas di sini apa ada dengan hubungan dengan pemerintah terkait? Misalnya bisa diceritakan. Kebetulan untuk museum ini kan di bawah Dinas Kebudayaan ya Kak ya, di Kemendikbud. Disebut, sorry. Ya, juga untuk perawatannya paling sih kita kayak ada revitalisasi juga, kayak untuk pengecetan ulang, terus kayak semprotan anti rayap dan sebagainya. Cuma kalau dari staf di sini atau pemandu, biasanya kita sebelum memandu nih kita ada kayak instruksi dulu, kayak nggak boleh megang koleksi, nggak boleh makan dan minum. Terus pas naik tangga tadi, itu kan usianya sama kayak gedung ini kurang lebih 300 tahun, diusahakan jangan berlarian, takutnya merusak kayu-kayu yang ada di situ. Gitu aja sih kalau untuk dari staf-staf di sini. Iya. Terakhir nih, pertanyaan terakhir nih Mbak. Kami ini kan dari guru-guru SD nih. Kira-kira ada pesan-pesan terakhir gak dari Mbaknya jika anak-anak kami yang selingkup SD yang masih kecil-kecil tentunya ke sini, apa yang harus mereka persiapkan atau pesan-pesan apa yang ingin Mbak sampaikan? Ya. Paling kalau untuk anak SD ya, Iya. Kebetulan museum ini juga sering dikunjungin anak SD. Paling sih kalau untuk anak SD, instruksinya sama aja sih, kayak dilarang untuk makan dan minum, dilarang juga untuk memegang koleksi dan berlarian. Nah, kalau untuk pesannya, mungkin untuk sebaiknya kedepannya lebih mempelajari sejarah-sejarah singkat tentang Jakarta, apalagi SD ya. Iya. Itu sejarah tentang Indonesia atau luar itu kan masih sangat minim ya. Paling kita kalau SD jatuhnya pengenalan aja sih, kayak misalnya penjara, terus ruang sidang dan sebagainya gitu sih. Paling pengenalan. Ya, terima kasih banyak infonya Mbak. Terima kasih. Selamat siang. Belajar tentang kota tua itu seru ya, bisa tahu sejarah perkembangan kota Jakarta. Jadi kita bisa lebih menghargai bagaimana budaya bangsa Indonesia. Sekaligus kita bisa belajar bercerita serta menulis tentang kebudayaan dan sejarah Indonesia. Jadi kalian silahkan datang ke sini ya. Tetap jaga kebersihan dan tetaplah menulis. Sampai jumpa.